Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersuka cita sore hari ini sebab Tuhan baik, amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau bawa syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yang sampai detik ini Tuhan boleh kami alami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Bahkan Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terbukti Tuhan betapa Engkau baik. Kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bawa syukur kami. Kami rindu bawa sembah kami. Kami rindu bawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan sore hari ini dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan. Segala beban kami mau tanggalkan dan kami mau datang dengan hati yang tulus untuk menyembah-Mu Tuhan. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu ibadah kami satukan hati kata tolong hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami bebaskan roh kami. Dan kami datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita mau nyanyikan. Yesus, Kau
pujian, segala kemuliaan bagimu. Hanya bagimu ku memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami selalu sembahmu Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan bagimu. Kami memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ini rindu kami Tuhan, Engkau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagimu. Engkau yang layak Tuhan, terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Oh, kami memujimu, menyembahmu, mengagungkanmu Yesus. Haleluya, haleluya. Ya lama-lama, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh indah Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Bahkan Engkau teramat baik. Hari ini kami ada. Kami boleh berdiri menyembah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Bukan karena kehebatan kami. Tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, ini setiap kami bawa rindu kami bawa sembah kami. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau yang layak terima segala hormat, kemuliaan, kejayaan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Sungguh kami mengalami bukti kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sembah Dia. Mari saudara ingat kembali, hitung kembali kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan saudara. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, naikkan pujian-Mu, naikkan syukur-Mu. Mari
Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Mari agungkan namanya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, tidak ada yang berdiam diri. Semua sembah Dia, sembah Tuhan. Semua puji Tuhan. Semua bermazmur bagi Tuhan. Mari semua puji Tuhan. Haleluya. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus. Yesus, nama-Mu ditinggikan. Nama-Mu diagungkan. Nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Sembah. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Ku memuji-Mu. Yes, we worship You, Lord. We lift up Your name. Sembah kami, disembah kami, dipujian kami. Haleluya. Puji-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, yes Lord. Kami selalu puji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian kami, hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita sebab Engkau Tuhan yang baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi, memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan, amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita, amin.
Berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara boleh kasih salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Makasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memelihara, selamanya. Makasih Tuhan. Mari dari awal kita mau naikkan pujian ini. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, oh, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, oh, selamanya. Selamanya. Sekali lagi tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Yes, saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Boleh sekali lagi kasih salam samping kiri kananmu. Katakan ayo kita puji Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru baru. Yes, hari berganti hari. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu
angkat jempol saudara, kita sama-sama mau katakan. Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, tangan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Kami bersuka cita sebab Engkau Tuhan yang baik, kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Tuhan berkati biar persembahan ini boleh digunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari saudara kita berdiri. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, tapi kami yakin Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku,
Kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau mengenal setiap kami. Dan Engkau memiliki destiny buat kami semuanya. Itu sebabnya berbicaralah ya Tuhan. Nyatakanlah kebenaran itu dan biarkanlah kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, Engkau akan tolong kami untuk memahami betapa Engkau Allah mengasihi kami. Allah yang telah memilih kami dengan satu tujuan. Dan Engkau memberikan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Allah, biarkanlah firman-Mu berbicara kepada kami, mengubahkan kami, sehingga kami akan menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin, amin. Salam, selamat malam buat kita semuanya. Pada malam ini saya ingin berbicara kepada saudara bahwa Tuhan mempersiapkan orang pilihannya. Tuhan mempersiapkan orang pilihannya untuk pekerjaannya di waktu dan di tempat yang tepat. Kita akan melihat di sini bahwa nanti kita akan berbicara tentang Esther. Saudara pasti tahu tentang Esther. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu memiliki pekerjaan untuk umatnya lakukan. Dan kemudian Dia akan mulai mempersiapkan mereka. Ketika Tuhan memiliki sesuatu untuk kita, maka Tuhan akan mulai mempersiapkan kita untuk pekerjaan yang Dia mau nyatakan kepada kita semuanya. Dia mulai mengatur keadaan kehidupan mereka dan bergerak di balik layar untuk membawa mereka ke tempat yang seharusnya mereka berada. Dan dalam situasi yang tepat, Tuhan dapat memakai mereka menjadi alatnya. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara seperti lagu tadi, kita tidak berani bermimpi untuk sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Tapi mari kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab tentang Yusuf. Yang pertama, siapa yang dapat membayangkan bahwa seorang anak laki-laki yang berada di penjara suatu hari nanti akan menjadi Perdana Menteri seluruh tanah Mesir. Tapi ingat, Allah menggunakan Yusuf dan mempersiapkannya melalui pengalaman penjara itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat sebuah situasi di mana sesuatu yang sangat bertolak belakang. Bagaimana mungkin Yusuf yang ada di penjara yang hopeless, dikatakan, bisa menjadi dalam sekejap bisa menjadi seorang Perdana Menteri. Tetapi kita dapat melihat bagaimana pada waktu Yusuf pertama kali mendapatkan mimpi yang Tuhan berikan. Perhatikan saudara, kalau Tuhan menyatakan mimpi dan visi, itu bukan untuk memuaskan kita. Kalau Tuhan memberikan kita mimpi, pasti Tuhan punya rencana yang besar melalui kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi alatnya. Ada banyak orang salah mengerti kalau kita mendapatkan mimpi yang dari Tuhan, itu seolah-olah membuat kita menjadi puas diri dan membuat kita menjadi seorang yang akhirnya lupa diri. Padahal mimpi itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Itu sebabnya ketika Yusuf mendapatkan mimpi, Yusuf pun juga bingung.
sebagai seorang anak muda dengan gairah yang luar biasa sampai dia keceplosan untuk bicara dengan saudara-saudaranya mengenai mimpi-mimpi yang dia dapatkan dari Tuhan. Sampai pada akhirnya saudara semuanya marah dan mengatakan, Yusuf, siapa kamu? Seolah-olah suatu saat nanti bapakmu dan kita semuanya akan sujud kepadamu. Karena mimpinya adalah semua padi merunduk. Dan matahari pun akan menyembah dia. Dan itu sebabnya ketika mendapatkan mimpi, Yusuf pun juga tidak mengerti. Karena mimpi itu punyaannya Tuhan. Dan ketika mimpi itu dinyatakan, Yusuf pun juga bertanya, siapa saya? Anak yang paling bungsu. Anak yang kedua dari yang terakhir. Dan punya kakak-kakak yang luar biasa. Siapa saya? Saya pun tidak berani bermimpi untuk bisa supaya Bapak, kemudian saudara-saudara saya suatu saat akan menyembah saya. Siapa saya? Tetapi ingatlah, seperti kata-kata tadi, kalau Tuhan sudah punya pekerjaan buat saudara dan saya, Dia akan mengaturnya. Dia akan mempersiapkannya. Dia akan menggerakkannya. Dia akan bekerja di belakang layar untuk mempersiapkan orang-orang pilihannya, yaitu saudara dan saya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang selanjutnya adalah Daniel. Daniel adalah orang biasa saja. Dia seorang administrator, dia bekerja di kantor dan tidak ada sesuatu yang istimewa dari dia pada awalnya. Dia bekerja dalam sebuah kerajaan Media Persia. Siapa yang akan percaya, Daniel akan dipakai Allah dengan luar biasa. Perhatikan, Allah sedang mempersiapkan orang pilihannya. Allah sedang mempersiapkannya sehingga ketika waktunya tiba, Daniel bisa tampil menjadi pahlawan bagi Allah. Dan orang pilihan Allah pada zaman ini ada di tempat ini, yaitu saudara dan saya. Saudara adalah umat pilihan Allah. Bukankah kita sering menyanyikan, kita adalah umat pilihan Allah. Kita Petrus katakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah dan sadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk saudara dan saya. Dan Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pada waktu dan tempat yang tepat, Allah akan memakai saudara dan saya untuk kemuliaan namanya. Akan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan di sini. Esther, kita kembali. Anda tidak pernah tahu apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Allah akan memastikan bahwa dimanapun saudara berada, dan apapun keadaan hidup saudara, perhatikan, Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu dan membuat saudara siap untuk sesuatu yang Dia rencanakan, sesuatu yang Dia ingin Anda lakukan jauh lebih besar daripada apa yang Anda bisa pikirkan. Saudara nanti akan amazed. Saudara nanti akan kagum bagaimana Tuhan bisa memakai saya. Bagaimana Tuhan bisa melakukan segala sesuatu buat saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat Esther sini kembali. Siapa sebenarnya Esther? Latar belakang Esther dikatakan di sini. Hampir 500 tahun sebelum Kristus dan sekitar 50 tahun setelah Ezra membawa orang Yahudi kembali ke Yerusalem dari penawanan mereka dari Babel. Perhatikan, mereka ditawan oleh kerajaan Babel sebagai orang jajahan, menjadi orang tawanan. Mereka telah dikirim ke penawanan karena hati mereka yang berdosa dan tidak bertobat. Tapi banyak orang Yahudi yang masih tinggal di tanah Media Persia, di bawah pemerintahan seorang raja bernama Ahasveros. Jadi ketika Babel dikalahkan oleh Media Persia, maka kemudian para tawanan itu sebagian kembali bersama dengan Ezra kembali ke Yerusalem. Tapi yang lainnya tetap tinggal di daerah Media Persia
yaitu di daerah Susan. Dan perhatikan di sini, Esther bukanlah orang yang hebat. Esther adalah seorang yatim piatu. Esther adalah orang yang menjadi orang tawanan. Orang yang dikatakan orang yang pengungsian. Dia tidak punya harapan, dia tidak akan pernah punya mimpi untuk menjadi seorang ratu. Dia tidak pernah punya mimpi untuk dia bisa menyelamatkan bangsanya. Di dalam kitab Esther pasal 2 ayat 15 dikatakan di sini. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada apa yang dianjurkan oleh Hegai, Sidab-sidab, raja penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang gadis yang bernama Esther, yang tidak memiliki mimpi suatu saat untuk menjadi seorang ratu. Tapi perhatikan, Esther menjadi wanita pilihan Tuhan. Amin. Tidak peduli latar belakang saudara seperti apa. Tidak peduli siapa saudara. Tapi ketika Allah memilih saudara, maka Tuhan akan mempersiapkan saudara. Tuhan akan bekerja di belakang layar dengan caranya sendiri untuk suatu saat mempromosikan saudara dan saya. Kita tidak akan pernah tahu, tapi yang harus kita yakini adalah ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan, maka siap-siap Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dimana saudara tidak melihatnya. Bukankah Tuhan pernah berbicara, aku bekerja ketika kelihatannya aku tidak bekerja. Aku membuka pintu yang kelihatannya pintu itu tertutup. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah memilih seseorang, maka dia akan mempersiapkan. Maka dia akan melengkapi, maka dia akan bekerja sampai apa yang Tuhan nyatakan menjadi sebuah kenyataan. Nothing impossible. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin ketika Esther ditanya, Esther apakah kau akan jadi ratu? Esther akan mengatakan tidak bisa siapa saya. Menjadi seorang ratu, raja besar Media Persia. Kalau saudara tahu kerajaan Media Persia, itu hampir seluruh Iran dan di daerah Persia dan kemudian di daerah Irak dan lain sebagainya. Sangat besar negara itu. How can be? Bagaimana saya bisa menjadi seorang ratu? It is impossible, itu tidak mungkin. Mimpi pun takut untuk menjadi seorang ratu. Kenapa? Karena memang saya adalah seorang buangan, saya adalah orang bukan bangsawan, saya adalah anak yatim piatu, saya adalah orang Yahudi bukan orang Media Persia. Dari kualifikasi maka tidak akan pernah masuk satu kualifikasi apapun untuk menjadi seorang besar. Mungkin kita juga berpikir siapa saya Tuhan? Saya orang biasa aja, saya ya begini-begini aja dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan sudah menunjuk saudara, memilih saudara, saudara akan kagum bagaimana cara Tuhan melalui kehidupan saudara. Allah dinyatakan dengan luar biasa. Esther pasal yang kedua, ayat 8-13 dikatakan di sini. Orang pilihan Tuhan dimulai dengan sesuatu yang luar biasa. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah bangsawan, pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ayat yang ke-9 dikatakan, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Saudara, this is anointing.
Ini adalah urapan. Urapan itu membuat belas kasihan itu turun atas Ester. Hegai yang melihat Ester tiba-tiba ada jatuh cinta. Ada satu belas kasihan, ada kesukaan yang luar biasa. Dia ada kasih sayang yang luar biasa dari Hegai. Padahal dia belum pernah kenal yang namanya Ester. Kalau Allah, kasih karunia Allah, saudara sudah ditunjuk, dipilih oleh Allah. Perhatikan, kasih karunia Allah akan turun atas saudara. Saudara akan dipenuhi dengan belas kasihan. Waktu orang dekat dengan saudara, ada sesuatu daya tarik yang tersendiri. Mungkin sesuatu yang saudara tidak sadari. Saudara akan merasakan, kenapa sih orang-orang kok suka sama saya? Padahal saya gini-gini aja. Kenapa orang kok merasa nyaman dengan saya? Kenapa orang merasa bahwa setiap kali dekat dia merasa ada satu kasih yang luar biasa? Mungkin saudara bertanya seperti itu. Ini hanya bagian tanda-tanda kecil bahwa Tuhan sedang bekerja melalui hidup saudara. Amin. Pernah saudara dengar, aku tuh seneng loh sama ibu ini. Setiap kali aku dekat rasanya nyaman banget. Pernah saudara dengar itu? Itu tanda-tanda, salah satu, ada banyak hal. Dan perhatikan di sini ayat ke-9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, yaitu pemandangan Hegai yang baru ketemu. Dan menimbulkan kasih sayangnya. Ini sama persis belas kasihan ini. Pernah saya khotbahkan mengenai Yakub dan juga siapa? Kakaknya? Esau. Coba perhatikan. Ketika Esau benci sekali sama Yakub. Ketika Esau begitu dendam sekali sama Yakub. Oleh karena dia mengambil hak anak sulungnya dengan menjual kacang merah atau menggantikan dengan kacang merah. Esau sangat marah, Esau membenci Yakub sedemikian rupa. Tapi saudara dapat melihat ketika Yakub mau kembali ke rumah orang tuanya, ke kampung halamannya, Yakub mengalami ketakutan yang luar biasa. Oleh karena ada atmosfer kematian yang akan menimpa si Yakub. Oleh karena apa? Karena Esau sudah mempersiapkan 400 tentara berkuda untuk membunuh yang namanya Yakub. Itu sebabnya ketika Yakub ada di sungai Yabok, kemudian Yakub bergulat dengan Allah, dia tidak minta apa-apa saudara. Dia tidak minta blessing, tidak. Dia tidak minta anugerah Allah yang besar, tidak. Pada waktu dia bergumul, di dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan, Tuhan, aku tidak akan pernah melepaskan engkau kalau kasih karuniamu tidak kau taruh dalam diriku. Belas kasihanmu, mercy, your mercy. Belas kasihanmu ada padaku. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia selalu pakai kata blessing, berkat. Tapi terjemahan yang aslinya itu pakai kata mercy, yaitu belas kasihan. Ketika dia bergumul dan waktu matahari sudah mulai fajar, kemudian Tuhan mengatakan, yes, let my mercy upon you. Dan biarkanlah belas kasihanku turun atas kamu. Ketika belas kasihan itu turun atas Yakub, saudara tahu, atmosfer kematian, atmosfer yang menakutkan, hari itu pula dipatahkan dan dibatalkan oleh Tuhan. Dan saudara tahu, ketika Yakub mulai mendekati, siapa yang pertama kali yang berlari untuk ketemu dengan Esau sama Yakub? Esau saudara. Ketika Esau dengan 400 tentara berkuda, dia sudah lupa kebenciannya. Dia sudah lupa untuk mau membunuh si Yakub. Ketika dia melihat Yakub, dia mulai berlari dan katakan, Yakub, I miss you so much. Dia lupa kalau sudah bertahun-tahun merencanakan pembunuhan. Tapi ketika setelah Yakub bergumul dengan Allah dan minta, let your mercy upon me. Biarkanlah kasih karunia, belas kasihanmu turun atasku Tuhan. Ketika saat itu kemudian mengubah si Esau, kebencian diubah dengan belas kasihan. Kebencian diubah dengan kasih dan kerinduan. Esau mulai mendekati Yakub,
memeluk dan mengatakan, adikku, kau tahu enggak, aku rindu sekali sama kamu. Dia lupa kalau dia benci bertahun-tahun. Saudara. Dia lupa bahwa kalau dia pengen membunuh si Yakub, dia katakan, saya rindu sekali sama kamu. Aku sangat mencintaimu, aku sangat mengasihimu. Dia lupa kalau dia membencinya bertahun-tahun. Dia lupa kalau dia dendam sekali sama si Yakub. Dan hari itu semua dendam dibatalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena belas kasihan itu. Dan Esther memiliki itu. Itu sebabnya ketika Hegai melihat pertama kali dalam pemandangannya. Ayat yang ke-9 katakan, maka gadis itu sangat baik pada pemandangan Hegai. Dan menimbulkan kasih sayang Hegai kepada dia. Kemudian ayat yang ke-10, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Ayat 12, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk pemakaian minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat di sini. Bagaimana kita melihat bahwa Esther umat pilihan Allah ini. Kita akan melihat beberapa bagian yang sangat penting. Yang pertama, Esther, umat pilihan Allah, akan selalu hidup dalam ketundukan dan ketaatan. Allah tidak akan pernah memakai orang rebellion. Allah tidak akan pernah memakai seorang pemberontak. Saudara, kata-kata demokrasi itu kadang-kadang menciptakan orang-orang menjadi pemberontak. Gereja itu demokrasinya ada, pemerintahan gereja adalah otokrasi, bukan demokrasi. Perlu saudara ketahui, otokrasi adalah sesuatu yang Tuhan taruh di atas diri Bapak Gembala, melalui visi, mimpi yang Tuhan taruh dalam diri Bapak Gembala, dan kemudian disalurkan kepada gerejanya. Bukan demokrasi. Demokrasi itu musyawarah untuk membuat sesuatu dan meninggalkan Tuhan dalam hal itu. Memang kita bisa berbicara di dalamnya untuk menerjemahkan apa yang Tuhan taruh. Mimpi, visi yang Tuhan taruh dalam diri Bapak Gembala, dan kemudian bagaimana gereja akan didrive sesuai dengan mimpi dan visi yang Tuhan taruh. Itulah yang disebut dengan otokrasi, saudara. Nah, Esther adalah orang yang tunduk. Esther adalah orang yang taat. Itu sebabnya ada sesuatu yang luar biasa di sini. Esther pasal 2 ayat yang ke-10 dan Esther 2 ayat yang ke-20 dikatakan di sini. Esther tidak memberitahukan kebangsaannya dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Dia tunduk kepada Mordekai, pamannya. Bagi anak-anak muda, ya harus tunduk sama orang tua. Amin, anak-anak muda. Amin. Betul. Jangan jadi pemberontak lo ya. Amin. Harus tunduk. Ini tunduk kepada pamannya, apalagi harus tunduk kepada orang. Amin. Kalau enggak tunduk, enggak dipakai Tuhan loh ini. Esther menjadi sebuah contoh. Dan kemudian Esther pasal 2 ayat 20 dikatakan di sini. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan oleh Mordekai. Sebab, perhatikan, Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu
ia masih dalam apa? Asuhannya. Banyak anak-anak muda yang sudah mulai bekerja dan kemudian tidak mau tunduk dan taat sama orang tua. Masa aku kan sudah punya duit, aku kan sudah bisa begini. Ngapain papa ngatur-ngatur aku, ngapain mama ngatur-ngatur aku. Ingat, perjalanan kita belum selesai. Esther, dia tunduk dan taat kepada Mordekai. Meskipun itu pamannya sendiri yang membesarkannya. Meskipun itu orang, bukan papa mamanya, itu pamannya. Tapi Alkitab mencatat, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Dia taat meskipun dia sudah di istana. Dia taat, dia nuruti perkataan Mordekai meskipun dia sudah di istana. Seperti waktu dia diasuh waktu masih kecil oleh Mordekai. Orang pilihan Tuhan, pertama harus memiliki roh yang tunduk dan taat. Terutama buat keluarga, dan paling utama adalah kepada Tuhan. Milikilah ini, ketundukan dan ketaatan sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua, Esther berani berubah lebih baik dan mengikuti proses. Esther pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan. Dikatakan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Perhatikan di sini bahwa Esther berubah. Coba bayangkan kalau Esther yang diambil dari pengungsian, yang culun, yang mungkin kalau mandi mungkin 1 hari 1 kali. Dan kemudian Esther mengatakan, enggak, aku mau begini saja. Kira-kira jadi ratu enggak? Enggak. Makanya dia mengikuti proses. Coba bayangkan kalau kemudian dia tetap culun dan kemudian dia tidak mau berubah, dia mau masih tetap sama seperti Esther yang dulu di pengungsian, yang bau, yang culun, yang biasa aja. Dan kemudian pada waktunya tiba dia harus menghadap Raja Ahasveros. Raja Ahasveros mengatakan, pergi, bau lu, kan gitu ya. Tapi Esther mau berubah, mengikuti proses. Dikatakan di sini 12 bulan Esther harus mengikuti proses. Dikatakan sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian apa? Wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam proses seperti ini, maka Esther ada sebuah transformasi, ada sebuah perubahan yang sangat besar dari seorang yang tidak dianggap dan kemudian dia menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Saudara, kenapa 12 bulan dengan semua wangi-wangian itu, saudara? Saudara pernah pakai parfum yang original? Ya, parfum yang asli sama parfum yang KW. Ada KW1, KW2, KW3 ya. Ada KW3. Kalau saudara pakai parfum KW3, berapa lama baunya itu nempel di tubuh saudara atau di pakaian saudara? Gak ada 1 hari, lewat itu baunya. Tapi ketika saudara pakai parfum yang original, maka 5 hari pun masih bau saudara. Iya kan? Ya enggak se-original lah, KW1 atau KW2 boleh lah kan gitu ya. Bisa 2 hari, 3 hari. Itu masih nempel bau di tubuh ataupun di baju. Coba bayangkan 12 bulan Esther dikasih wangi-wangian sedemikian rupa.
Esther mulai berubah dari perempuan culun, Esther berubah dari perempuan biasa menjadi seorang pribadi kalau dia mulai berjalan. Baunya sedap. Kenapa? Karena itu mulai meresap ke seluruh tubuhnya. Dan dia menjadi pribadi yang luar biasa sekali. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat di sini, Roma pasal 12, ayat yang kedua dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau bisa mengenal Allah dan mengetahui kehendak Tuhan dan yang sempurna dan lain sebagainya. Kata Roma pasal 12 ada kata transformation, ada transform atau ada sebuah perubahan yang digambarkan metamorfosa, yaitu dari ulat menjadi kupu-kupu. Siapa di sini yang suka mengkoleksi ulat? Ada yang suka mengkoleksi ulat? Orang pasti suka mengkoleksi kupu-kupu. Kemudian ada display, ada dipajang di apa namanya di kaca dan sebagainya. Kupu-kupu, kenapa enggak ulat? Ulat enggak ada artinya. Tetapi ada sebuah transformasi dari ulat menjadi kupu-kupu. Pada waktu menjadi kupu-kupu, dia tidak kelihatan ulatnya. Ada sesuatu yang indah. Esther mengalami sebuah transformasi. Esther berani berubah. Makanya anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Allah, jangan takut untuk berubah di dalam sebuah proses yang Tuhan sedang kerjakan buat kita semuanya. Karena Tuhan ingin membuat kita menjadi cantik. Tuhan ingin membuat kita penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan ini yang sangat penting. Kemudian kita dapat melihat bagaimana respon Esther ketika krisis itu mulai terjadi. Dikatakan di sini, Esther merasa bahwa ia adalah wanita yang ditentukan. Yang pertama, syarat pertama adalah Esther merasa bahwa Tuhan telah memilih dia, Tuhan menentukan dia. Demikian juga hidup kita. Mungkin kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tapi pertanyaan saya adalah, apakah saudara merasa bahwa saudara sudah dipilih oleh Tuhan? Apakah saudara merasa bahwa saudara sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa? Dikatakan Esther merasa bahwa ia adalah wanita yang ditentukan. Saat itu ia menyadari bahwa Allah telah menempatkannya di dalam istana raja untuk satu tujuan. Adalah hal yang luar biasa ketika seseorang dapat menyadari tujuan hidupnya. Menyadari bahwa Allah telah menempatkan masing-masing kita di atas dunia ini. Pada saat-saat tertentu, pada tempat tertentu untuk menggenapi kehendaknya dan menjadi bagian dalam sebuah rencana yang lebih besar daripada diri kita sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan yang terbaik. Perhatikan di sini bahwa respon Esther sungguh luar biasa. Yang ketiga, ketika Esther meresponi semua krisis ini. Pertama, dia merasa bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan. Yang kedua, dia berani berubah sehingga dia menjadi wanita yang luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan Hegai dan di hadapan semua orang. Sehingga setiap orang yang melihat Esther jatuh cinta sama dia. Dan yang ketiga, wanita pilihan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan adalah dia mau berdoa dan berpuasa. Ini sangat penting. Secara fisik is great, luar biasa. Tapi ada bagian yang paling dalam di sini adalah meresponi dengan berdoa dan berpuasa. Esther pasal 4 ayat 10 sampai dengan 17. Dikatakan di sini. Akan tetapi Esther menyuruh Hattach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu untuk hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup
Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Kemudian ayat yang ke-12. Ketika disampaikan oleh perkataan Ester ini kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Kemudian ayat 14 dikatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan yang kulepaskan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Dikatakan, pergilah. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Dan kita kenal sekarang namanya puasa Ester. 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Untuk mencapai sebuah terobosan. Yaitu namanya puasa Ester. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, umat pilihan Allah yang merasa dipilih, yang merasa ditentukan, pada waktu dihadapkan dengan sebuah krisis. Ingat, krisis adalah kesempatan. Krisis bukan masalah. Krisis adalah kesempatan. Makanya kenapa Mordekai mengatakan demikian. Siapa tahu dalam situasi yang seperti ini, justru engkau akan beroleh kedudukan sebagai ratu. Itu ayat yang ke-14. Sebagai ratu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang masalah Tuhan izinkan kepada orang-orang pilihan Allah. Sebenarnya bukan untuk membuat dia menjadi jatuh, tapi sebenarnya Tuhan ingin mempromosikan sesuatu dalam hidup saudara menjadi kepunyaannya Allah yang luar biasa. Ketika krisis COVID terjadi, saya dapat kesaksian dari teman saya pengusaha di Surabaya. Dia sekarang pengusaha Videotron. Dia katakan begini, ketika krisis terjadi, bisnis yang lain tuh berhenti. Dan kemudian ada orderan bikin masker. Sudah tahu ya, bikin masker. Dan pasti saudara akan ingat, saat itu masker mahalnya luar biasa. Betul ya? Kita cari susah, tapi kalau dapat mahalnya luar biasa. Jadi kemudian dia bikin pabrik masker. Dan ternyata tidak cukup untuk mencukupi di Indonesia, dia kirim ke Hong Kong, dia kirim kemana-mana. Dan dia katakan, justru dalam krisis itu, dia bilang, Allah mengangkat saya, Allah memulihkan ekonomi saya, Allah memulihkan semua apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan Allah membuka pintu ada sebuah bisnis, yaitu dia bikin pabrik masker. Dan selama hampir 2-3 tahun, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Justru tempat lain, kolab, dia diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan memakai masa krisis menjadi sebuah promosi. Tuhan memakai masa krisis menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa ayat yang ke-14 mengatakan, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa, siapa tahu, Mordekai mengatakan kepada Ester, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, Tuhan seringkali mau mempromosikan saudara pada saat ada krisis. Tapi pertama saudara harus tahu bahwa saudara adalah umat pilihan Tuhan. Saudara adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan. Dan saudara mau taat dalam sebuah berproses untuk menjadi jauh lebih baik. Jangan sampai menjadi sama. Lagunya adalah aku masih sama seperti yang dulu. Ya kan saudara? Dan kalau Tuhan Yesus tidak berubah, maka saya pun tidak akan berubah.
Dan kalau saudara tidak berubah, bagaimana bisa berubah? Saya pernah juga menyampaikan, if I change, everything will be change. Kalau saya berubah, maka segala sesuatunya akan berubah. Esther mau berubah. Itu sebabnya ketika krisis terjadi, Esther dipromosikan oleh Allah dengan luar biasa. Kemudian, pasal yang ke-7, ayat yang pertama, ayat 7 sampai yang ke-6 dikatakan, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther, sang ratu. Oh sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah keberanian untuk melangkah. Ketika saudara sudah menyadari bahwa sudah ditentukan oleh Allah, saudara menyadari bahwa Allah sedang bekerja melalui saudara, dan saudara mau berubah, dan kemudian saudara mau berpuasa, berdoa di dalam Tuhan, dan kemudian yang keempat adalah keberanian untuk melangkah. Seringkali kegagalan adalah tidak memiliki keberanian. Saya bertanya sama teman-teman, apa sih rahasia sukses? Hanya satu, dia bilang, berani, nekat. Kadang-kadang gitu ya saudara. Berani aja, nanti yang lain nanti. Berani. Esther ada keberanian. Pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan di sini. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran perkenalkan raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Dia diperkenan oleh raja. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari yang ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther sekali lagi, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Esther menjadi orang pilihan Allah yang luar biasa. Dan pada akhirnya kita dapat melihat, akhirnya Haman datang di perjamuan itu, dan kemudian Esther melaporkan ke Raja Ahasveros bahwa orang yang ingin menghabisi seluruh bangsaku adalah Haman. Dan kemudian Raja Ahasveros sangat marah kepada Haman. Dan kemudian Haman akhirnya dibunuh oleh Raja Ahasveros. Dan bangsa Israel diselamatkan oleh Esther. Dan saudara tahu, kemudian Esther menjadi seorang ratu ganti Wasti. Karena ratu yang pertama Raja Ahasveros adalah namanya Wasti. Dan kemudian dia menjadi ratu. Dan saudara, siapa sangka anak buangan, anak gadis yang tidak punya papa mama. Papa mamanya meninggal. Siapa sangka anak Yahudi yang itu bukan kewarganegaraan Media Persia, yang pada akhirnya menjadi seorang ratu yang ternama di kerajaan Media Persia yang luar biasa. Enggak pernah berpikir, membayangkan pun tidak mungkin. Tetapi ketika Allah sudah memilihnya, ketika Allah bekerja di belakang layar atas kehidupan Esther, ketika Esther mau berubah itu semuanya, dan ketika Esther mau melangkah dalam sebuah keberanian, maka semuanya akan jadi. Apa yang kita bisa belajar dari ini semuanya? Yang pertama, yakinlah bahwa Allah memilih saudara untuk menjadi alatnya. Yang pertama, saudara harus yakin bahwa saudara sudah dipilih Allah. Saudara sudah ditentukan oleh Allah. Saudara sudah dinyatakan
Saya adalah orang pilihan Tuhan. Ini yang pertama yang harus saudara dan saya miliki. Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan, bukan saudara yang memilih, tapi Allah yang memilih saudara dan saya. Kalau Allah yang memilih saudara dan saya, sadarilah hari ini saya adalah orang yang terpilih. Orang yang terpilih biasanya itu orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Dan di mata Tuhan, saudara adalah orang yang spesial. Orang yang luar biasa di mata Tuhan. Mungkin saudara tidak menyadari, saya ini siapa Tuhan. Seperti Esther menyadari bahwa siapa saya Tuhan. Saya gadis biasa, gadis culun, gadis buangan. Tapi Tuhan melihat, Esther, you are different. Esther, kamu orang yang berbeda. Demikian juga Tuhan berkata kepada saudara, you are different. Kau orang yang berbeda, makanya aku memilih kamu. Aku memilih kamu untuk menyatakan sesuatu. Yang pertama yang harus kita sadari, bahwa Tuhan memilih saudara, bukan saudara yang memilih Tuhan. Kemudian yang kedua, milikilah roh penundukan diri dan kerendahan hati. Kita belajar dari Esther. Dia tunduk, dia rendah hati, dia disukai oleh semua orang karena punya sikap dan roh penundukan diri dan kerendahan hati. Dan yang ketiga, kerelaan untuk berubah dalam sebuah proses yang lebih baik. Izinkan Tuhan. Saudara, proses itu kadang-kadang tidak mengenakkan dalam hidup ini. Proses itu kadang-kadang sakit. Tapi ingat, ikuti semua proses ini. Mungkin Esther juga jengkel, kenapa saya harus mandi 3 kali, kenapa saya harus dikasih wangi-wangian, saya enggak suka. Seperti saya punya teman, kalau dia pakai parfum, kulitnya gatal-gatal. Dan dia bilang, saya enggak suka. Tapi dia harus. Karena supaya ada wangi-wangian. Dia harus berubah. Maka kita harus berubah. Kerelaan untuk berubah dalam sebuah proses yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah keberanian untuk melangkah. Ketika dalam situasi tertentu, maka disitulah waktunya Tuhan akan memunculkan saudara. Tuhan akan menetapkan saudara, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa kepada saudara. Dan inilah yang sangat penting buat kita bersama-sama. 4 hal ini yang harus kita belajar dari Esther, dari Yusuf, dari Daniel. Keempat hal ini dimiliki mereka semuanya. Dan hari ini Tuhan sedang melihat saudara dan saya. Mari kita akan melihat 4 hal ini. Sampai pada titik tertentu Tuhan akan menyatakan, wow, ternyata Tuhan bisa ya. Oh ternyata saya sampai di sini, oh terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan. Jangan pernah menjadi sama seperti yang dulu. Kita harus berubah. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, malam ini Engkau berbicara kepada kami. Dari kebenaran Esther ini Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa menyadari bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Engkau sudah menentukan kami. Engkau sudah menetapkan kami. Pada waktu kami keluar dari tempat ini, biarkan perasaan ini, keyakinan ini ada dalam diri kami bahwa Tuhan sudah memilih saya. Tuhan sudah menentukan saya. Dan juga Tuhan, ketika Engkau sudah memilih kami, ajari kami memiliki roh ketundukan, roh ketaatan kepadamu, dan kepada orang-orang yang Kau taruh di atas kami, kepada gembala kami, kepada orang tua kami, kepada pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan ajari kami, tolong kami, untuk kami memiliki roh ketaatan dan ketundukan, sebagaimana Esther, sebagaimana Yusuf, sebagaimana Daniel, memiliki hal yang sama. Karena berkat turun melalui roh ketundukan dan ketaatan. Dan Tuhan,
ajari kami juga untuk kami mau berubah, diubahkan, supaya kami menjadi pribadi yang baru. Diubahkan dalam hidup kami, paradigma kami, roh kami. Dan kami berani untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau, untuk menyatakan sesuatu yang Kau telah tentukan bagi kehidupan kami, Allah. Untuk menyelamatkan keluarga kami, untuk memberkati keluarga kami, untuk memberkati gereja kami, untuk memberkati lingkungan kami. Tuhan, berikan kami keberanian untuk melakukan itu semuanya. Pakai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Malam ini kami persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kepadamu. Inilah aku Tuhan, pakailah aku. Inilah aku Tuhan, pakailah aku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Iwan yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Sekali lagi kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah memberkati kami semuanya. Kami bersyukur Bapa mempunyai Engkau Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang setia dan mengasihi kami. Dan kami mau belajar lewat Esther ya Tuhan. Kami mau taat dan setia, terutama lagi kami mau berubah menjadi semakin baik, semakin baik. Beri kami kekuatan Tuhan, sertai kami ya Allah Roh Kudus, mampukan kami. Kami percaya bersama Engkau Tuhan, kami melewati hari-hari kami. Dan kami diubahkan menjadi semakin dewasa, kami menjadi terang, kami diberkati untuk menjadi berkat, dan hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami semua Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan, pakai di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan berkati pekerjaannya, keluarganya, apapun yang dikerjakan, Tuhan turut campur tangan dan memberkati dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau memberikan korban syukur. Berkati kami semua dan kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita, yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya bacakan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Iwan Setiawan yang sudah memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati Pak. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mengundang untuk minggu-minggu berikutnya tetap beribadah bersama kami. Saya bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Rabu pukul 7:30 ada FA di gereja.
Hari Jumat kita ada doa malam pukul 7:30 juga di gereja. Hari Sabtu latihan musik. Dan hari Minggu pukul 6 sore ibadah raya, pukul 6:30 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenanganku. Ku terima sekarang kemenanganku. Ku terima sekarang kemenangan Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan istimewa Tuhan, kami mengucap syukur jika kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Iwan Setiawan. Tuhan Yesus, berdoa buat beliau sekali lagi Tuhan, pakai lebih-lebih lagi. Segala aktivitasnya Engkau sertai. Berkati kesehatannya dalam keluarga. Semuanya keluarga besar dari Bapak Pendeta Iwan Setiawan di dalam pengcoveran-Mu. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kembali ke Denpasar, sepanjang perjalanan penyertaan-Mu tetap hingga sampai di rumah, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami. Bahkan Engkau berkati Bapak Presiden terpilih kami dan Wakil Presiden terpilih kami. Dan kedepannya kami semuanya serahkan di tangan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan, berkati para pemimpin kami. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana. Dari yang tertinggi sampai yang terendah kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota kami. Berkati perekonomian dari kota kami. Berkati keamanan dari kota kami.
dan semuanya aspek kehidupan dalam kepemerintahan Kabupaten Jembrana ini. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Kabupaten Jembrana ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat kau pulang. Diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonan. Usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makan, usaha rumah kos-kosan, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Tuhan tidak menginginkan kau turun, tetapi kau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Dan segala persembahan, jeripayam tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera. Adalah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.